Bapa di surga, pagi ini kami kembali mau belajar firman-Mu. Layakkan setiap kami untuk mendengar firman-Mu, sehingga kami boleh belajar, mengerti, dan kami mengalami pencerahan yang luar biasa. Biarlah seluruh sisa umur hidup kami boleh menyenangkan Tuhan, sehingga setiap kami tidak hidup sia-sia. Terima kasih Bapak, Engkau berkati program ini, agar banyak jiwa yang mendengar dan mengerti. Pakai mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kehidupan kekristenan di dunia ini sangat menyedihkan. Kalau kita perhatikan ya, banyak skandal di dalam gereja. Banyak jemaat juga dari dulu tidak maju-maju, cuma begitu saja. Hidupnya hanya rajin ke gereja, rajin dengan firman, tapi tidak berubah. Banyak orang hidup hanya KTP-nya saja yang Kristen. Banyak orang hidup sebagai orang Kristen maka malah makin aneh. Tidak punya etika sebagian besar. Di internet ngomongnya menyerang orang, langsung pakai nama lagi. Itu melanggar undang-undang ITE. Di mana kebenaran? Di mana ciri-ciri Kristus? Nggak ada sama sekali. Malah menjelaskan ke saya, etika itu tidak ada hubungan Pak dengan keselamatan katanya. Memangnya orang selamat boleh tidak beretika? Orang kalau hatinya tidak bersih ya, jadi bodoh dia. Nalarnya tidak jalan sama sekali. Padahal Alkitab itu mengajarkan kita agar kita berhikmat, jangan jadi orang bodoh. Karena kalau kita tidak berhikmat, kita bisa ditipu oleh berbagai macam pengajaran. Setiap pengajaran diaminkan, padahal itu bukan maksud Tuhan. Iblis itu licik sekali, saudara. Jadi ia berusaha kita itu tidak tahu kebenaran. Kalaupun kita datang menjadi Kristen, boleh, nggak masalah buat dia. Tapi jangan tahu kebenaran. Jangan tahu arah yang benar. Itu sebabnya iblis masuk ke dalam gereja dengan liciknya. Supaya kita terlena dan tidak mengerti, sebenarnya kita itu punya privilege dari surga. Hak istimewa, keistimewaan. Banyak orang tidak merasa bahwa dirinya istimewa. Malah sibuk dengan fokus ke dunia. Sibuk dengan cinta uang, cinta harta. Kalau dikasih firman, nggak mau Pak, aku mau firman yang enak didengar saja, yang menyenangkan telingaku. Aku nggak mau Pak, yang nggak enak. Percuma. Bapak Ibu Saudara sekalian ini kalau jadi Kristen udah puluhan tahun pun percuma. Kalau cuma begitu. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, Saudara sekalian, coba siang ini kita benar-benar renungkan kebenaran ini. Ya, banyak orang sudah biasa diajar salah asuh selama ini. Sehingga pikirannya tidak tertuju kepada kehendak Kristus, kehendak Tuhan. Tapi tertuju kepada kebutuhanku. Makanya kalau butuh sesuatu aku klaim saja janjinya. Itu ajaran yang salah itu. Ke gereja cuma mau mencari berkat jasmani. Kelihatan dari ajarannya. Kalau kamu ikut Tuhan, nanti kamu punya rumah di bumi, punya rumah di surga. Orientasinya cuma rumah. Kalau kamu ikut Tuhan, omsetmu naik 100 kali lipat. Kok jadi omset? Emangnya Tuhan disuruh berdagang apa? Kalau ikut Tuhan nggak usah takut COVID, nggak bisa kena. Ya buktinya banyak yang mati. Ini banyak sekali ajaran-ajaran yang salah.
sehingga Bapak Ibu menjadi korbannya. Kalau seekor domba mengikuti tuannya, tuannya itu salah, seluruhnya salah domba itu. Kalau Bapak Ibu belajar dengan orang yang salah, berguru pada orang yang salah, Bapak Ibu akan salah selama hidupnya. Ini maaf, saya harus katakan kebenaran. Perhatikan bagaimana pengajarannya. Apakah membuat kita berdampak dalam hidup kita, kita menjadi makin dekat dengan Tuhan, atau tidak? Apakah kita makin mengerti firman Tuhan, atau tidak? Apakah kita hanya mengkultuskan pendeta-pendeta, atau tidak mengkultuskan, tapi langsung ke Tuhan? Itu kelihatan. Kalau ada orang nawarin, Ibu mau didoakan, saya aja, saya lebih dekat sama Tuhan. Nah, yang begitu itu cirinya salah satunya. Semua orang harus diajar berdoa langsung kepada Tuhan. Nggak usah nitip-nitip. Kalau minta didoakan boleh, Pak? Boleh. Tapi jangan jadi kebiasaan nitip. Kita harus berhubungan langsung dengan Tuhan. Ya. Pagi ini kita akan bicara soal hak istimewa orang percaya. The privilege. Ya. Apa sih hak istimewanya? Ini mesti jujur loh kita. Banyak di antara kita nggak tahu hak istimewanya apa saja. Sehingga hidup sembarangan, hidup suka-suka saja. Seolah-olah besok mati dan nggak ada kebangkitan. Seolah-olah kita mati dan tidak dimintai pertanggungjawaban. Seolah-olah kita hidup sembarangan saja selamat masuk surga. Ini masalah ya. Oke, poin yang pertama. Ada banyak sekali privilege atau hak istimewa kita itu. Tapi ini beberapa yang penting. Ini pun sudah banyak. Jadi Bapak Ibu sekalian nanti dicatat ya, diulang-ulang dengar firman ini supaya mengerti banget ya. Oke, yang pertama, Tuhan itu memberikan talenta pada kita. Tuhan Yesus sendiri yang mengajar hal kerajaan surga seperti seorang tuan yang mau bepergian jauh. Hamba-hambanya dipanggilnya dan diberinya modal, yaitu talenta. Ya. Ini perumpamaan. Jadi Tuhan seumpama tuan itu yang pergi jauh, maksudnya pergi ke surga. Hamba-hambanya yang dipanggilnya itu kita semua, yang sudah ditebusnya. Jadi kita milik Tuhan, hamba Tuhan. Semua kita. Bukan cuma pendeta yang hamba Tuhan. Semua kita hamba Tuhan. Karena sudah ditebus. Itu yang benar. Ya. Oleh sebab itu, perhatikan sebagai hamba Tuhan hidup yang benar. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Sudah dibeli masih duniawi. Hati-hati ya. Oke. Nah, perumpamaan talenta yang dikisahkan oleh Tuhan Yesus, diajarkan oleh Tuhan Yesus ini, talenta di zaman itu adalah uang. Satuan mata uang. Tapi yang dimaksud ini adalah perumpamaan, bukan soal uang. Tapi soal apa yang diberikan Tuhan dalam hidup kita. Jadi kalau Tuhan pergi ke surga suatu hari kembali, dalam perumpamaan itu, hamba yang baik akan mengusahakan talenta itu, sehingga waktu tuannya pulang, datang lagi, menjemput, sang hamba bisa bertanggung jawab dengan baik. Tuan, talenta itu kuusahakan, ini untungnya, itu perumpamaan ya. Artinya, nanti kalau Tuhan datang lagi, talenta yang ada pada kita ini, talenta itu bukan hanya bakat loh ya. Selama ini salah orang. Karena bahasa Inggris talent itu artinya ada bakat, bukan. Nah, tapi dalam kasus ini, talenta bukan bakat. Talenta itu semua hal yang diberikan Tuhan dalam hidup kita. Ya termasuk bakat tentunya ya. Bakat dan sebagainya. Itu semua talenta yang harus kita pertanggungjawabkan kalau Tuhan datang kembali. Nah, ini hak istimewa loh.
Kita dijadikan hamba Tuhan, diberi talenta oleh Tuhan kita itu, Tuhan. Sebab ia bepergian jauh ke surga. Siapa kita? Kita dijadikan hambanya. Diberi talenta lagi, diberi modal. Supaya kita mengusahakan semua yang ada pada hidup kita ini, ingat, harus diusahakan untuk tuannya, untuk Tuhan, kemuliaan Tuhan. Sehingga ketika Tuhan nanti datang kembali, Tuhan tahu, oh seluruh hidupmu untukku, gitu. Itulah sebabnya hak istimewa ini, talenta ini tidak dimiliki orang dunia. Orang dunia punya bakat, Pak. Iya, tapi bukan itu yang dimaksud. Semua yang ada pada kita, yang diberikan oleh Tuhan kepada hambanya. Orang dunia bukan hamba. Mereka pemberontak. Nah, kita dibeli jadi hamba. Hamba Tuhan. Itu satu kehormatan yang luar biasa. Kita jadi hambanya. Dan apalagi diberi talenta. Untuk apa talenta selama ini yang kita terima? Untuk apa? Coba kita semua bertanya-tanya, untuk apakah hidupku selama ini? Coba untuk apa? Sebab nanti ketika Tuhan datang lagi, itu ditanya tuh, buat apa itu talenta yang ada padamu itu? Itulah sebabnya di bagian lain Alkitab berkata, contohnya adalah orang kaya yang bodoh. Yang hidup untuk dirinya sendiri. Talentanya tidak digunakan untuk menyenangkan tuannya nanti, untuk bertanggung jawab, tapi dipakai sendiri. Itu namanya korupsi. Dikasih talenta dipakai sendiri. Harusnya diusahakan. Harusnya seluruh hidup kita dipakai untuk mengerjakan kehendak Tuhan. Malah dipakai enjoy sendiri. Korupsi, itulah hamba yang jahat, yang nantinya dibuang ke api kekal. Ya. Poin pertama, hak istimewa itu adalah talenta. Poin kedua, waktu yang ada pada kita ini, sisa waktu yang ada, itu adalah anugerah, bukan? Banyak orang tidak menghargai waktu yang ada. Waktu yang ada buat santai-santai, males-malesan, buat kegiatan yang nggak penting, arisan sana, arisan sini. Arisan nggak salah, tapi kalau ngumpul, apa yang diomongin? Jangan gosip sana, gosip sini. Nggak ada gunanya sama sekali. Banyak kegiatan dalam hidup kita itu nggak ada gunanya. Itu menghambur-hamburkan waktu. Buang waktu percuma. Semua kegiatan yang tidak berhubungan dengan kekekalan, itu tidak penting. Tidak perlu dilakukan. Buang semua kegiatan yang tidak penting. Ya, jangan buang-buang waktu. Waktunya singkat. Hari demi hari, minggu berganti minggu, dan bulan pun berganti bulan. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun berlalu. Dan kita menjadi tua. Coba ditanya, siapa di antara kita yang sudah tua? Berasa nggak? Nggak berasa, cepat sekali waktu itu. Apalagi rata-rata 70 tahun, 80 tahun. Itu pun sakit-sakitan. Hari ini banyak yang meninggal di umur 50. Ya. Waktu itu sangat berharga. Setiap detik itu berharga. Makanya Rasul Paulus menulis 1 Korintus 10 ayat 31. Baik engkau makan, atau baik engkau minum, atau engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kalau kita jadi ibu rumah tangga, ibu-ibu, jadilah ibu rumah tangga yang baik untuk kemuliaan Tuhan. Didik anak-anak supaya mengenal kebenaran, supaya mengenal Tuhan yang benar yang mana. Didik supaya benar, supaya menjadi anak Allah yang maha tinggi. Orang tua, berbakti sama orang tua.
Supaya orang tuanya akan melihat orang Kristen itu tidak jadi sandungan. Melihat, oh dia makin baik nih ikut Tuhan Yesus. Berarti Tuhannya baik. Jangan jadi sandungan. Ya, waktu yang ada ini jangan dipakai untuk yang enggak-enggak. Ada ponakan, nggak bisa sekolah. Kita punya, sekolahin. Kalau nggak begitu, mau dipakai buat apa waktunya? Banyak orang menyalahgunakan hak istimewa yang ada. Punya talenta, dipakai untuk diri sendiri. Punya waktu, dipakai untuk diri sendiri. Selalu begitu. Coba dipikirkan bagaimana menyenangkan Tuhan. Ya, dengan waktu yang masih ada. Lakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Sudah 2 ya, talenta, waktu. Nah, yang ini berikutnya, sebenarnya seluruh Alkitab itu isinya adalah privilege. The privilege untuk orang percaya. Manusia itu siapa sih sehingga engkau memperhatikannya, bahkan kau rela meninggalkan surga, mengosongkan diri jadi manusia, sama seperti kita semua. Kita itu siapa sebenarnya? Bukan siapa-siapa. Cuma Tuhan sangat mengasihi kita. Amin ya. Orang percaya memiliki keistimewaan. Mau dijadikan anak Allah. Pertama yang harus dilakukan adalah kita sudah diadopsi oleh Tuhan. Diadopsi dari kepemilikan dunia. Kita menjadi milik Tuhan karena ditebus di kayu salib. Setelah ditebus maksudnya apa? Pengampunan dosa. Kita itu diampuni dosa kita. Apapun dosanya. Seberat apapun dosanya. Yesus mati di kayu salib. Kalau kita diampuni, artinya kita pun tidak boleh tidak mengampuni diri sendiri. Ada banyak orang yang, aduh aku berdosa dulu, aduh gimana nih, ngungkit-ngungkit terus. Kalau Tuhan mengampuni, kita pun harus mengampuni. Lupakan saja. Jangan diulang lagi tapi. Tidak perlu mengaku. Tidak perlu mengaku. Misalnya, seorang suami selingkuh. Dulu. Sekarang sudah bertobat, sudah rajin ke gereja. Lalu sama gerejanya disuruh mengaku di hadapan istrinya. Padahal istrinya belum dewasa imannya, masih lemah. Begitu mengaku istrinya syok, ditampar suaminya berantem, malah cerai. Salah itu teori itu. Dosa itu tidak usah diungkit-ungkit. Yang suruh mengungkit-ungkit itu setan pasti. Tuhan saja tidak mengungkit. Dosa masa lalu lupakan. Jangan diulang lagi tapi. Ya. Tidak usah dibongkar-bongkar. Dulu kamu berdosa kan gini gitu, gini gitu. Nggak usah. Kita itu siapa? Itu yang pertama. Kalau kita diampuni, kita mengampuni diri sendiri, dan kita pun harus mengampuni semua orang, salahnya apapun. Sebab kalau tidak, itu adalah hamba yang jahat. Dan hamba yang jahat akan dibuang ke api kekal. Itu dalam perumpamaan itu jelas. Nanti dibaca saja perumpamaan itu. Itu Matius 25 ayat 14 sampai 30. Matius 25 ayat 14 sampai 30. Itu perumpamaan tentang talenta itu, hamba yang jahat itu. Ya. Oke. Nah, waktu yang kita punya sangat terbatas. Nggak bisa diperpanjang. Yang bisa adalah kita jaga kesehatan, hati-hati, sehingga umur kita ya masih dalam batas yang lumayan lah. Sebab kalau kita makan sembarangan, ceroboh hidupnya, matinya cepat, umurnya pendek. Kalau umurnya pendek, rugi kita. Kenapa? Rugi, mestinya waktu masih lama untuk belajar kebenaran, supaya aku makin mengerti kehendak Tuhan, supaya hidupku menyenangkan Tuhan, tapi belum mengerti sudah mati.
Hati-hati. Orang yang tidak mengenal Allah binasa, kata Alkitab. Mengapa binasa? Karena hidupnya tidak terarah dengan benar. Ya, ingat kebenaran ini. Oke, jadi kita harus ingat kita sudah diampuni. Jadi kita pun mengampuni semua orang, termasuk diri sendiri, dan tidak berbuat dosa lagi. Roma 5 ayat 8. Coba saya bacakan ya. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ya, pengampunan dosa. Sudah 3 poin ya. Berikutnya lagi. Setelah kita dibeli, ditebus, sudah menjadi milik Sang Tuan, sebagai tanda miliknya, ada tandanya. Orang yang dimiliki oleh Tuhan setelah ditebus, itu diberi tanda. Apa itu tandanya? 2 Korintus 1 ayat 22. 2 Korintus 1 ayat 22. Ayatnya sebenarnya banyak. Ini cuma saya berikan contoh masing-masing aja, satu-satu aja. Ya. Nanti saya tulis bukunya deh. Oke. Memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Roh Kudus adalah tanda milik, materai, bahwa kita milik Tuhan. Tapi bukan hanya sebagai tanda. Tuhan berkata begini, kalau roh kebenaran itu datang, Ia akan memimpin kamu kepada seluruh kebenaran. Kalau Roh Kudus ditaruh dalam diri kita sebagai tanda milik Tuhan, maka kita benar-benar milik Tuhan. Tapi kita harus mau dipimpin Roh Kudus. Sebab Roh Kudus ditaruh bukan cuma sebagai tanda saja. Roh Kudus adalah pribadi ketiga dalam lembaga Allah, Elohim. Roh Kudus berkarya dalam hidup kita. Kita harus meresponi, harus mau dipimpin. Kalau kita tidak mau dipimpin Roh Kudus, ya percuma juga, meskipun milik Tuhan. Milik tapi sifatnya masih lama, manusia lama, dibuang nanti. Kalau jadi milik itu, sudah diadopsi itu nurut sama orang tua kita, sama Bapa di surga, belajar kepada Tuhan Yesus. Harus berubah hidupnya. Mindset-nya harus berubah. Hidupnya harus berubah, karakternya harus berubah. Itulah sebabnya Roh Kudus ditaruh dalam diri kita, supaya kita benar-benar kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Kalau Roh Kudus ada dalam diri kita, artinya tubuh kita ini bait Allah, bait Roh Kudus. Artinya kita tidak usah pergi ke gedung-gedung yang disebut bait Allah. Karena bait Allah adalah tubuh kita. Ya, ada amin ya. Nah, jadi kita harus mau dipimpin Roh Kudus. Kalau Roh Allah tinggal dalam diri kita, masa takut roh jahat? Itu menghina berarti. Menghina Roh Kudus. Kalau ada Roh Kudus di dalam diri kita, ada roh jahat lewat, biarin aja. Dia yang harus takut. Otoritas tertinggi ada di tubuh kita, ada Roh Kudus. Amin ya, Bapak Ibu semua ya. Ini sebenarnya privilege. Cuma manusia nggak percaya ada Roh Kudus, takut sama ini, takut sama itu. Dikasih talenta dipakai untuk dirinya sendiri, dikasih waktu, dibuang-buang waktunya untuk santai-santai, nggak belajar. Ditebus dosanya masih trauma masa lalu, masih dendam sama sesama, masih syirik, iri. Waduh, manusia itu bisa dilihat dari caranya bicara, caranya nulis di internet, di Facebook, di Instagram, caranya bicara di YouTube. Kelihatan, sepintas saja udah kelihatan. You itu orang benar atau bukan. Meskipun doktor teologi sekalipun, nggak punya etika. Alasannya tahu nggak Bapak Ibu?
Keselamatan itu bukan karena etika, Pak. Jadi boleh tidak beretika. Orang yang tidak bernurani itu menjadi bodoh. Hal sederhana tidak mengerti. Karena sombong juga sih. Beraninya nyerang orang di internet. Gitu. Padahal itu melanggar hukum. Kita sih nggak bisa layani, sorry ya. Orang yang begitu-begitu nggak kita layani. Kita tinggal saja. Diajari nggak mau. Malah ngajarin kita. Tapi ngajarin nggak benar. Nggak perlu etika untuk selamat. Ya. Berikutnya. Privilege atau hak istimewa diberikan kepada kita itu apa? Kalau kita diberi Roh Kudus, apakah kita otomatis bisa berubah pikiran kita, perasaan kita, hidup kita, karakter kita? Kan tidak. Karakter kita tidak pernah ada mujizat tiba-tiba besok saya karakternya menjadi dewasa otomatis. Nggak ada. Itu sebabnya Tuhan turunkan firman kebenaran. Fasilitas berikutnya, hak istimewa yang kita punya berikutnya adalah firman kebenaran, Alkitab. Alkitab itu tidak untuk disimpan saja, dibaca. Dibaca yang mana? Seluruhnya. Jangan milih-milih ayat, aku sukanya ayat ini, Pak. Seluruh ayat harus dimengerti. Jangan baca buru-buru. Memangnya Alkitab kumpulan mantra apa? Dibaca berulang-ulang meskipun nggak ngerti. Harus mengerti. Kalau nggak mengerti, tanya yang mengerti. Hati-hati, jangan tanya pada guru palsu. Ada banyak yang mengaku hamba Tuhan itu guru palsu, nggak pakai Alkitab, pakai buku. Hati-hati. Makanya setiap kita harus baca Alkitab sendiri. Bapak Ibu harus baca Alkitab sendiri. Jangan, aku udah dengar dari si itu. Jangan percaya. Saya sudah lihat di YouTube. Banyak sekali yang, waduh, ini ngarang-ngarang nih, nggak sesuai Alkitab. Hati-hati ya Bapak Ibu ya. Alkitab diberikan supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Supaya kita mengerti kebenaran. Supaya iman timbul dari pendengaran. Dari baca Alkitab juga. Kalau enggak, imannya salah nanti. Alkitab diberikan, tapi kita harus belajar. Nggak bisa Alkitab dipandangi lalu kita mengerti. Harus dipelajari. Jadi kalau Bapak Ibu ikut persekutuan doa seperti ini sebenarnya belajar Alkitab, cuma sudah dirangkai, dimasak dengan enak, tinggal dinikmati. Nah, tiap hari harus Bapak Ibu mencoba baca sendiri juga. Dicatat apakah benar yang dikhotbahkan tadi. Kalau nggak benar, lupakan saja saya, nggak usah diundang lagi. Di blacklist saja. Tapi kalau benar, dengarkan. Sebaliknya juga gitu, kalau ada pengkhotbah lain yang nggak benar, coret, jangan diundang. Ngerusak pikiran. Itu yang benar. Takut Tuhan apa enggak? Pertanyaannya itu, kalau kita takut Tuhan, maka kita tidak takut apapun. Mau setan, mau siapapun nggak takut. Bahkan malaikat turun dari surga. Kita nggak takut. Kalau dia mengajarkan sesuatu yang salah. Amin ya. Bapak Ibu nggak merasa ya? Tuhan Yesus berkata begini loh. Sama seperti Bapak mengutus aku mengutus kamu. Kita itu utusan. Diutus Tuhan Yesus. Sebelum ayat itu, Tuhan berkata, segala kuasa di langit di bumi ada dalam tanganku. Tuhan menang. Jadi kita itu diutus oleh Sang yang Maha Tinggi. Segala kuasa ada dalam tangannya loh, bayangkan. Kita diutus. Lah kok hidup bisa iri sana, iri sini, sombong, males-malesan, matre. Oh, bisa begitu ya, dikasih fasilitas luar biasa, privilege luar biasa. Itulah orang yang tidak mengerti bahwa dirinya punya hak istimewa yang diberikan Tuhan. Diberikan, Tuhan udah all out memberikan segalanya pada kita. Kitanya yang belum meresponi. Aku meniup seruling, kamu tidak menari. Aku menyanyikan lagu duka, kamu tidak berduka. Kamu nggak merespon. Firman Tuhan disampaikan terus seperti nyampaikan sama tembok gitu.
nggak merespon, percuma. Harus meresponi. Nanti kalau Bapak Ibu meresponi dengan benar setiap hari, dengan sikap hati yang benar, pasti berubah. Pasti merasakan keajaiban-keajaiban yang selama ini tidak pernah dia rasakan. Saya pernah ngalami, Pak, sakit sembuh. Itu nggak seberapa, Bapak Ibu. Ada keajaiban lain yang luar biasa. Kalau kita berbuah-buah hidupnya 100 kali, 60 kali, 30 kali. Kita mengerti. Ya, sudah berapa tuh? Firman ya, firman kebenaran Alkitab. Yang berikutnya, setiap kejadian dalam hidup kita itu sangat berharga. Setiap apa yang kita alami ini sangat berharga. Selalu ada hikmatnya. Hikmatnya itu bisa didapat kalau kita mengasihi Tuhan. Kalau kita mengerti firman kebenaran Alkitab. Kalau kita nggak mengerti, pengalaman apapun nggak ada hikmatnya, nggak bisa menangkap. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Tapi hanya bagi orang yang mengasihinya. Kan begitu. Ada banyak privilege dalam diri kita. Istimewa dibandingkan orang yang tidak percaya Tuhan. Cuma keistimewaan itu tidak berguna kalau kita tidak meresponinya. Kalau kita malas. Apalagi kalau berguru pada guru yang salah. Waduh. Tuhan berkata, belajarlah kepadaku. Belajar itu kepada Tuhan Yesus. Ya. Jadi siapapun yang khotbah mengajar, cocokkan dengan ajaran Tuhan Yesus. Udah gitu aja. Bapak Ibu harus curiga terhadap orang yang ngajarnya dari ayat-ayat perjanjian lama terus. Tidak pernah pakai ayat Tuhan Yesus. Ya, kalaupun baca ayat-ayat perjanjian baru yang dibicarakan Tuhan Yesus, nggak ditekankan. Penekanannya perjanjian lama. Dan itu biasanya gini, kasih 1/10 ya, nanti dibalas Tuhan. Cuma mau ngumpulin duit, ketahuan. Kamu jadi kepala bukan ekor. Dipilih-pilih begitu. Padahal kita sudah diberi segalanya hari ini. Supaya menjadi manusia-manusia Allah. Yang istimewa. Nggak kaya, nggak apa-apa, itu nggak penting. Tapi kalau kita benar, nggak mungkin juga miskin. Yang penting kita bisa makan, bisa minum, cukup. Yang penting kita damai dari Tuhan, bisa kita rasakan. Banyak orang meskipun sukses di dunia, hidupnya nggak damai. Nggak bisa merasakan damainya Tuhan. Karena seluruh hak istimewanya nggak dipakai. Dipakai untuk diri sendiri. Yang dicari karunia-karunia roh, bahasa roh, yang gitu-gitu. Fokusnya diri sendiri. Pada semua karunia roh harus dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Amin ya. Jadi hari ini saya cuma mau ingatkan begini. Hak istimewa itu diberikan supaya kita semua kan jadi anak-anak Allah yang karakternya matang, sempurna, mengerti kehendak Tuhan, kemana saja jadi berkat. Hidupnya peacemaker, pembuat damai, bukan pembuat masalah. Yang apa saja yang kita lakukan menyenangkan Dia. Bapak Ibu, ingat nggak ya lagu yang pernah saya sampaikan kalau nggak salah ya, refnya saja ya. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, dimanapun dan kapanpun, dalam segala perkara. Menyenangkan Tuhan itu dimanapun, kapanpun, dalam segala hal. Menyenangkanmu,
menyenangkanmu sejak di bumi sampai selamanya. Menyenangkan Tuhan itu sejak sekarang, jangan ditunda-tunda sampai selamanya, sampai di surga nanti tetap menyenangkan Tuhan. Di surga bukan cuma nyanyi-nyanyi saja, di surga bekerja melayani Tuhan. Surga itu nyata, fisik, bukan dunia roh. Ya, karena kebangkitan juga nyata, pakai tubuh kemuliaan. Bukan pura-pura bangkit pakai roh, bukan. Nah, Tuhan berkata begini loh, jadikan semua bangsa muridku. Semua orang kalau bisa belajar sama aku, sama Tuhan Yesus, supaya selamat. Meskipun Yesus mati di kayu salib, kalau kamu nggak belajar kepadaku, masih manusia lama, tidak bertobat, ya tidak selamat. Banyak orang nggak menekankan hal ini, makanya etika jadi nggak penting seolah-olah. Salah, kamu nggak ngerti. Nggak ngerti pakai komen lagi. Orang yang tidak beretika pasti tidak selamat. Etika, keselamatan bukan karena etika, ya betul. Keselamatan karena anugerah. Tapi karena anugerah itulah manusia harus beretika. Beretika surgawi. Orang yang hatinya nggak bersih nggak ngerti. Nanti dia balik lagi ngomongnya. Keselamatan bukan karena etika, Pak. Karena anugerah. Gitu terus. Oh, udah jelas pada kalimatnya. Oke. Ingat, kita itu bukan hidup santai-santai. Kita itu hidup dalam perlombaan yang diwajibkan. Kalau ada ibu-ibu yang bilang, enggak, saya nggak mau ikut perlombaan. Dibuang ke api kekal nanti. Ke neraka. Karena Alkitab berkata begini, barang siapa tidak mengasihi Tuhan, ia terkutuk. Yang ngomong firman Tuhan loh, bukan saya. Sebab kalau orang mengasihi Tuhan, ia melakukan seluruh kehendak Tuhan. Bukan kehendaknya sendiri. Ikut perlombaan yang diwajibkan. Ibrani 12 ayat 1. Coba kita baca ya. Ibrani 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi. Hidup kita itu ada banyak saksi loh. Bapa di surga melihat kita, Tuhan Yesus melihat kita, Roh Kudus yang ada dalam diri kita melihat hidup kita. Yang tidak kelihatan, malaikat-malaikat melihat kita. Setan pun melihat hidup kita. Roh-roh jahat juga mengamati. Terutama keluarga kita, teman-teman kita. Banyak saksi. Hidup kita benar nggak? Gitu. Ya. Ngomongnya Tuhan-Tuhan tapi tidak hidup benar. Percuma. Bagaikan awan yang mengelilingi kita. Banyak saksinya. Marilah kita menanggalkan semua beban. Apa itu bebannya? Segala keinginan. Nafsu. Hawa nafsu, kedagingan. Itu beban semua itu. Dan dosa yang begitu merintangi kita. Dosa. Itu merintangi. Ibarat orang mau ikut perlombaan, ada beban dan dosa, nggak bisa lari dia. Kalau kita sudah lepaskan semua itu, nggak pernah berbuat dosa lagi, tidak berkeinginan apapun, maka berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Makanya Paulus, aku melupakan apa yang ada di belakangku. Berlari-lari menuju tujuan. Memandang ke depan. Memandang kepada Yesus. Yang memimpin kita kepada iman yang sempurna. Begitu. Nah, ini dia. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Begitu, pikul salib. Hidup mau enak-enakan. Firman Tuhan berani dilawan. Waduh, mengerikan. Sudah salah asuh itu begitu selama ini. Makanya kalau saya khotbah dibilang terlalu keras. Kadang-kadang begitu. Padahal bukan keras loh. Memang Alkitab ngomongnya begini. Ya, obat itu memang pahit. Kalau yang manis-manis itu gula, bikin diabetes. Kalau obat menyembuhkan. Firman Tuhan yang benar menyembuhkan, memerdekakan. Oleh bilur-bilurnya kamu sembuh. Itu firman yang benar. Sembuh dari cara berpikir yang salah. Sembuh dari hidup yang salah.
Begitu. Ya. Nah, di kitab Wahyu barulah dikatakan demikian, barang siapa menang. Ada yang kalah. Barang siapa menang. Wahyu 2 ayat 7, ayat 11, ayat 17, ayat 26, dan banyak lagi. Barang siapa menang. Kita ikut pertandingan nggak? Wajib. Selama ini nggak melakukan. Hati-hati, waktunya pendek. Jangan sampai kita menutup mata dalam keadaan tidak kudus. Jangan sampai kita menutup mata dalam keadaan tidak pernah menyenangkan Tuhan. Dan tidak mengasihi Tuhan. Tidak mengasihi Tuhan dengan benar. Banyak orang kalau ditanya mengasihi Tuhan, ya pasti. Tapi tidak mengasihi dengan benar. Orang yang mengasihi Tuhan dengan benar, cirinya melakukan seluruh perintah Tuhan. Bukan sebagian. Kalau datang kepada Tuhan, Tuhan hormat. Bukan Tuhan, aku klaim janjimu. Bukan begitu. Ada amin ya. Oleh hari ini, ayo kita belajar memiliki sikap hati yang benar. Kalau datang kepada Tuhan itu, Tuhan, Bapa di surga, begitu. Yang benar. Selama ini nggak sopan soalnya. Oke, saya mau ingatkan, privilege atau hak istimewa itu hanya berfungsi kalau hanya menyelamatkan kalau kita mau meresponinya, kalau kita mau menerimanya, kalau kita mau bertobat, mau berubah. Kalau kita nggak ngapa-ngapain ya itu tidak bekerja semuanya. Memangnya kalau kita malas gitu terus tiba-tiba Roh Kudus membisikkan firman terus-menerus sehingga pintar? Tidak. Ada bagian kita yang harus kita kerjakan. Bagian Tuhan sudah dikerjakannya semua. Sekarang bagian kita. Ingat, kita orang istimewa yang diberi hak istimewa. Oleh sebab itu harus jadi manusia yang istimewa. Manusia-manusia Allah. Amin ya. Amin.